kita nyanyikan lagu nasional dulu ya. Boleh kalian berdiri? Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serta. Kenapa sih Ibu menyetelkan kalian lagu kebangsaan? Nah, tujuannya agar kita selalu mengingat jasa para pahlawan yang cinta tanah air. Lalu kita juga harus disiplin dan tanggung jawab. Putri, Dwi, Afiani, Ana, Dinda, Paulina, Ismatu. Ya, ketika kalian setelah pembelajaran nih, ada yang harus kalian capai. Apa sih yang harus kalian capai? Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama, kalian bisa menyusun kerangka teks pidato persuasif. Setelah kalian tujuannya pembelajaran pada kali ini yaitu yang Ibu harapkan ya, setelah kalian belajar bahasa Indonesia hari ini ya, kalian bisa membuat kerangka teks pidato persuasif dan bisa kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi suatu teks pidato secara utuh. Ibu ingin memberikan satu permasalahan. Apa sih permasalahannya? Nah, permasalahannya itu kalian nanti akan berpidato di depan kelas, atau bisa juga kalian berpidato divideokan. Ya, kalian sama temannya nih berdua orang, misal berkelompok, yang satu membacakan pidato, yang satu merekamnya. Ya, jadi Ibu memberikan kalian tantangan, kalian membacakan sebuah pidato persuasif, ya, baik itu di depan kelas atau nanti kalian videokan, lalu nanti unggah di Instagram atau di Facebook. Perhatikan video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Video tentang pidato persuasif ya, seseorang menyampaikan pidato persuasif. Nah, menurut kalian bagaimana sih isi dari pidato tersebut? Kenapa? Menyampaikan tentang kesehatan mental. Lalu apa lagi? Apa? Menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, itu isi yang disampaikan di situ. Ada nggak sih kalimat persuasifnya? Atau ada? Apa? Ayo. Ya, di situ ada ya. Marilah kita menjaga tubuh kita dari kesehatan mental. Lalu unsurnya ada tiga. Apa saja? Pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, kalau misalnya Rena tadi menyampaikan pidato sudah sesuai dengan strukturnya? Sudah. Ada apa saja tadi? Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, ada yang bertanyakan sampai sini? Bagaimana cara menyusun kerangkanya? Ada yang bisa menjawab? Oh iya, anak. Pelajari topiknya, pelajari tujuannya, dan pelajari audiensi. Nah, kata anak, yang pertama pelajari topiknya, yang kedua pelajari tujuannya, terus yang ketiga audiensinya. Nah, itu menurut anak bagaimana? Menurut kalian yang lain bagaimana? Menurut pendapat anak tiga itu dalam menulis kerangka pidato. Yang lainnya bagaimana? Setuju nggak sih apa dengan yang dikatakan anak? Setuju. Nah, ya, sekarang Ibu ingin membuat kelompok ya. Kita berhitung sampai 4 dari sini. 2.
ini di bawah. Lalu ini kelompok 1. Ini kalian membagi tugasnya, siapa yang nanti menulisnya atau siapa yang berpikir atau mengerjakan ketika pendahuluan atau ketika kerangkanya isinya atau ketika penutupnya. Ya. Kita buat perjanjian dulu ya. Nah, kalian dalam membuat pidato persuasif ini dalam menulis kerangka dan mengembangkan menjadi sebuah teks pidato, kira-kira butuh waktu berapa lama? 10 menit cukup? Tidak. Terus berapa? Kalian maunya berapa menit? 20, 15? Berapa? 20 menit? 30? Mau berapa? Ya kita sepakat ini biar enak. Kalian mengerjakan tugas dari ibu ini kira-kira butuh waktu berapa menit? 30? Oke, kita sepakat ya. Mengerjakan, menulis, membuat kerangka pidato dan mengembangkan menjadi sebuah teks pidato utuh ini kalian kerjakan dalam waktu 30 menit. Mengingatkan waktunya 20 menit lagi ya. Sebagai bahan penguatan dari hasil yang kalian diskusikan. Jadi ibu memberikan bahan ajar satu kelompok, satu bahan ajar. Nah, kalian telah berdiskusi kan dengan teman kelompoknya, ya, semuanya berdiskusi ya, jangan ada yang tidak berdiskusi. Jadi semuanya ikut bertukar pikiran, ikut melakukan diskusi ya. Nah, yang lainnya perhatikan ya. Ini kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Jadi kelompok 1, 2, 4 kalian simak dan kalian tanggapi bagaimana hasil diskusi dari kelompok 3.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggota Fabriansyah, Afiani, Dia Yufida, Ismatul Mola, dan Alma Syafira. Pertama-tama saya ingin membahas tentang pidato tentang pendidikan. Kerangkanya yaitu pertama pendahuluannya salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, ucapan salam. Dan isi pidatonya yaitu apa itu pendidikan, sejarah tentang pendidikan, pendapat tentang pendidikan, apa pendidikan itu diperlukan, dan ajakannya. Beri tepuk tangan. Nah, tadi adalah hasil diskusi kelompok 3 ya tentang kelompok 3 itu membuat teks pidato tentang pendidikan. Tadi strukturnya ada kerangkanya, ada pembukaan, lalu tentang pendidikan, pengertian pendidikan, lalu tadi sejarah pendidikan, lalu pendapat tentang pendidikan, selalu ada apakah pendidikan itu diperlukan, lalu ada ajakan, dan terakhir penutup. Nah, itu menurut kelompok 3. Menurut kelompok yang lain bagaimana hasil diskusi kelompok 3 tentang kerangkanya? Ada yang mau menanggapi? Bagaimana? Apakah ada yang sama atau berbeda? Sama. Kenapa? Ada yang berbeda. Oke, kelompok 1. Apa bedanya? Beda judul juga, terus beda Oh, jadi kalau di kelompok 1, nah tadi kalau misalnya kelompok 3 ini banyak tentang pendidikan ya. Jadi tentang materi pendidikannya, tentang sejarahnya, terus tentang apakah pendidikan itu perlu. Tapi kalau misalnya kelompok 1 tentang kenakalan remaja, terus ada contoh-contoh kenakalan remaja. Oke, sekarang kelompok 1 silakan presentasi hasil diskusinya. menunjukkan hasil kerangka pidato dari diskusi kelompok saya. Kerangka yang pertama adalah pendahuluan. Isi pendahuluan adalah salam, sapaan, dan ucapan syukur. Dan yang kedua adalah isi dari paragraf pertama adalah kenakalan remaja. Paragraf kedua contoh-contoh perilaku kenakalan remaja. Dan paragraf yang ketiga kalimat persuasif yang seperti ajakan, himbauan. Dan yang terakhir penutup dalam kelompok saya hasil diskusi yang pertama adalah saran, yang kedua harapan, yang ketiga permohonan maaf, yang keempat ucapan terima kasih, dan yang terakhir salam penutup. Pelajaran selanjutnya kita ketemu lagi besok ya. Besok kita masih membahas tentang teks pidato, tapi pembahasan besok itu akan menantang kalian lagi. Kalau hari ini tantangannya kalian menulis sebuah teks pidato, kalian bisa semua menulis teks pidato? Ya, jadi nanti teks pidato kalian ini silakan kalian pajang di mading kelas ya. Nanti teks pidato dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 dipajang di mading kelas. Lalu tantangan untuk besok nih, teks pidato yang telah kalian susun, yang telah kalian kembangkan dari kerangka pidato tersebut, kalian hafalkan, kalian nanti besok ditantang kalian untuk membacakan pidato di depan kelas. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. We are together,